langkah gocekan terlihat di pertandingan ini teman-teman. Awalnya diserang habis-habisan, tetapi langkah pertahanannya sangatlah memukau untuk kita bisa contoh saat bertanding nanti. Rames Babu Pragnananda versus Nodibrek Abdusattorov di turnamen Pro Chess Festival 2024. Siapkan konsentrasi tinggi teman-teman. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Sebelum memulai, teman-teman juga bisa siapkan kopi udut agar lebih santai tetapi konsentrasi tinggi. Selamat menyaksikan. Nodibrek Abdusattorov Elo rating 2744 memulai dengan pion D5. Pragnananda Elo rating 2747 pion ke D4. Saat putih kuda mengancam pion, hitam melindunginya dengan kuda ke F3. Putih gajah ke G4. Terjadilah pembukaan Ruiz Lopez opening. Bagaimana kita melihat respon dari Rames Babu Pragnananda? Langsung aktif pion ke H3 mengancam gajah dan gajah dimundurkan ke H5. Penempatan kuda ke D2 terjadilah variasi Gozio defense untuk Ruiz Lopez opening. Nodibrek Abdusattorov langsung persiapan dan melangkahkan rokade sayap raja. Pragnananda penempatan kuda ke B3 langsung dibalas putih pion ke F6. Pion center mengajak pertukaran dan disambut setelah pion pukul pion dipukul oleh menteri. Gajah mengancam menteri. Menteri ditempatkan ke E6. Kembali gajah mengancam menteri. Menteri ditempatkan ke E3. Nodibrek Abdusattorov menggeser bentengnya ke D8, hitam gajah ke D3, pion mengajak pertukaran tetapi diabaikan penempatan gajah ke D2 oleh Pragnananda. Putih gajah ke D6, Pragnananda langsung memukul pion dengan pion dan di sini dibalas dengan kuda. Melakukan penyeranan permainan, kuda pukul kuda dan disambut oleh gajah. Kini, Pragnananda langsung rokade sayap raja. Terlihat langkah posisional dilakukan oleh kedua pemain. Putih langsung aktif kuda ke E7 dan hitam pion ke F4 mengancam gajah. Gajah mundur ke D6. Langsung saja hitam menurunkan menterinya ke F2 agar perwiranya bisa aktif ke depan. Nodibrek Abdusattorov langsung mengaktifkan menteri ke A4 lalu hitam benteng ke E1. Putih pion B6, hitam benteng ke E4 mengancam menteri. Menteri langsung ditarik jauh ke D7. Next, Pragnananda langsung aktif pion ke G4 melakukan serangan dari sayap menteri dibalas dengan pion C5. Hitam merespon. Posisi seperti ini menurunkan menterinya ke F1. Lalu putih mengancam benteng dengan gajahnya. Benteng dimundurkan ke E1. Masih langkah yang sangat safety dilakukan oleh kedua pemain. Terlihat di sini putih lebih agresif dengan memainkan pion H5 tetapi diabaikan. Hitam langsung mengancam menteri bergeser ke C7. Gajah kembali menarik dirinya untuk mengajak pertukaran tetapi pion pukul pion dan disambut oleh pion. Putih menurunkan gajahnya ke B7. Lagi-lagi Pragnananda karena dukungan dari menteri mengajak pertukaran, tetap saja putih menolaknya teman-teman. Menurunkan gajahnya ke A8 setelah hitam pion G5, putih pion F6. Gajah ditempatkan ke C3 menyerang pion dan di sini putih langsung agresif benteng menyerang menteri. Ada langkah analisis sebelum kita menjalankan pertandingan ini. Rekomendasi dari komputer, penempatan kuda ke D5 ini adalah langkah yang sangat brilian jika dipilih oleh putih. Pada saat kuda mengancam gajah, jika hitam gajah mengajak pertukaran, putih langsung menyambutnya. Hitam mempunyai dua pilihan, bisa memukul dengan pion dan bisa juga memukul dengan benteng. Kita jalankan teman-teman, dipukul dengan benteng. Respon dari putih dengan kondisi seperti ini, penempatan benteng ke H4. Apabila hitam memukul pion dengan benteng, maka ada cakaran karena kuda ke E3. Masih dalam langkah analisis, dengan posisi seperti ini, pionlah yang memukul. Maka balasan dari putih, pion F4. Ada langkah yang sangat brilian ke depannya, pion F akan bisa promosi, didukung oleh benteng dan kuda.
Tapi langkah ini tidak diambil oleh Nodibrek Abdusattorov. Dia tidak memainkan kuda, melainkan langsung aktif benteng ke H1 mengancam menteri. Hitam respon, menteri ditempatkan ke E2. Lalu Nodibrek Abdusattorov mengambil langkah pertukaran perwira. Setelah benteng pukul benteng terjadi di papan, kali ini kuda diaktifkan ke D5. Perbedaannya apa teman-teman? Dari analisis sebelumnya, hitam menempatkan menterinya ke E6. Setelah gajah pukul pion, hitam langsung pukul pion dengan menteri. Jelas terlihat teman-teman, keadaan menjadi berubah. Hitamlah yang lebih unggul walaupun terlihat ada kuda ke E3 mengancam menteri, menteri langsung ke G6, dan di sini gajah ditempatkan ke C6. Bagaimana langkah persiapan yang dilakukan oleh Prangnananda pion ke A3? Tujuannya sangat jelas teman-teman. Setelah gajah ditempatkan ke A4 oleh putih, barulah dia melancarkan aksinya. Penempatan menteri ke E4 mengancam gajah. Begitu juga kita lihat 3 langkah ke depan. Setelah menteri tersebut diancam oleh gajah, kembali ditarik ke G6. Ada peluang untuk putih melakukan langkah berulang, tetapi itu tidak diambilnya. Dia langsung menempatkan benteng ke D7. Jika dilihat dari analisis komputer, ini langkah yang blunder teman-teman, karena hitam akan mengambil langkah brilian, yaitu Prangnananda mempersiapkan peluang untuk pertukaran 2 perwira dengan 1 benteng. Bagaimana caranya? Pause videonya, pikirkan langkahnya teman-teman. Selamat bagi teman-teman yang berpikir benteng pukul kuda, melakukan pertukaran kualitas, tetapi ini terlihat seperti langkah blunder. Ada balasan yang sangat menakjubkan setelah benteng tempo skak dilakukan oleh Nodibrek Abdusattorov, raja naik ke A2. Berikutnya, putih terlihat langsung mengambil keuntungan, benteng dipukul dengan gajah, tetapi ada balasan yang sangat memukau. Gajah ke E5 mengancam menteri, dan ini harus dipukul oleh menteri. Setelah hal itu terjadi, barulah menteri pukul gajah dan ancaman skakmat ke B7. Maka dari itu jalan satu-satunya, menteri ke C7 dan gocekan menteri ke E8. Ditutup oleh benteng, didapatkan kembali gajahnya. Seperti yang saya katakan teman-teman, 1 benteng bertukar 2 perwira. Permainan masih berlanjut. Putih penempatan menteri ke D6, lalu hitam gajah ke D3. Putih benteng ke D7, lalu Prangnananda manuver kuda ke D2. Di sini tujuannya Prangnananda jelas, menukarkan menterinya untuk beberapa langkah ke depan. Pada saat pertukaran menteri di D4, dia menolaknya, tempo skak ditutup oleh menteri, barulah dia menukarkannya teman-teman. Bagaimana langkah hitam untuk menjadikan ini sebuah kemenangan? Pion B3, setelah itu pion B5 oleh putih. Hitam langsung bergeser raja ke B2, lalu putih di sini menaikkan kembali pionnya menjaga pion yang ada di B5. Hitam pion ke C3, putih benteng ke D5 mengancam pion. Di sini Prangnananda pion ke A4 mengajak pertukaran. Putih mengabaikan langkah raja ke C7, lalu hitam pion ke G6, lalu raja ke B6. Kali ini hitam kuda aktif ke E4, lalu putih raja ke A5. Pion pukul pion disambut oleh pion. Kembali teman-teman, raja harus mundur ke B2. Pion ke B4, gajah mengancam benteng. Karena apa? Ini dilakukannya untuk mengikat gajah dengan pion, saling menjaga, dan ini sangat sulit bagi putih. Benar saja, setelah putih raja ke B6, lalu kuda ke D6. Di sini Nodibrek Abdusattorov menyerah. Karena apa? Pion tidak bisa dimainkan, harus menggeser bentengnya ke G4. Ada kuda ke E8 yang akan mengambil pion G7. Luar biasa teman-teman. Langkah awal Prangnananda, posisi bertahan dengan melangkahkan langkah posisional. Dan akhirnya dia mengambil 1 keuntungan dengan gocekan sebuah menteri. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya saat bermain nanti. Ucapan terima kasih dari kalian kepada Jari Pelawi Chess. Cukup subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Berikan komentar yang positif, like agar video ini terus berkembang, dan Jari Pelawi Chess lebih semangat lagi memberikan video-video unggulan dari pecatur dunia. Bye-bye.